dengan mengaktifkan fondasi maupun bebannya, berarti kita sudah memodelkan, sudah mensimulasi bahwa fondasinya itu sudah terbangun dan bebannya sudah bekerja. Oke, kalau sudah, kita pencet update agar Praxis mengupdate aktivasi dari fondasi dan beban yang kita lakukan. Kalau sudah diupdate, nanti window calculation yang seperti ini akan muncul kembali. Nah, pada kondisi ini kita sudah siap untuk mengkalkulasi penurunan dan deformasi yang terjadi pada tanah akibat beban fondasi yang sudah kita aktifkan tadi. Nah, sebelum mengkalkulasi, kita bisa menentukan atau men-set titik-titik yang nanti akan kita lihat berapa nilai penurunannya secara lebih detail. Misalnya di sini di tengah-tengah fondasi kita klik, ini dia kasih titik A, kemudian di tepi fondasi sini titik B, kemudian di sini titik C, itu di bawah fondasi kira-kira setengah meter di bawah fondasi. Kalau sudah kita update, oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengklik tombol calculate agar supaya Praxis melakukan kalkulasi atau perhitungan. Kita klik. Nah, ini Praxis sudah melakukan kalkulasi tadi, sangat cepat prosesnya. Kalau sudah, maka nanti di sini itu yang tadinya tanda panah itu kemudian menjadi centang hijau. Itu artinya bahwa proses kalkulasi itu sudah berjalan dengan baik dan tidak terjadi keruntuhan pada tanahnya. Nah, tombol yang tadinya itu tombol calculate itu berubah menjadi tombol output. Nah, kalau kita pencet tombol output ini, itu nanti kita akan masuk dalam satu jendela atau window yang menggambarkan hasil dari perhitungannya. Oke, kita pencet. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat, ini fondasinya, kemudian ini adalah deformasi atau pergerakan dari tanah yang terjadi di dasar fondasi. Itu tanah turun, kemudian di sekeliling fondasi agak jauh, ini tanahnya akan mengembang ke atas. Itu pergerakan tanah yang terjadi dengan deformasi maksimal yang terjadi itu adalah 1,86 kali 10 pangkat minus 3 meter atau 1,86 mm gitu. Nah, kenapa ini tampak besar teman-teman? Karena sama Praxis skalanya itu diperbesar agar kita mudah untuk melihat bahwa di bawah dasar fondasi itu turun, sedangkan di sekeliling fondasi agak jauh ini tanahnya mengembang atau menyembul ke atas. Nah, tapi ini sudah dibesarkan sekian kali lipat oleh Praxis agar kita mudah melihatnya. Kalau teman-teman ingin mengetahui gambaran yang sesungguhnya, penurunannya itu apakah se ekstrim itu, teman-teman bisa taruh kursornya ini di sini misalnya, kemudian klik tombol mouse yang kanan, itu akan muncul window seperti ini, pilih scale.
ini akan teman-teman ketahui bahwa deformasi atau pergerakan tanahnya tadi sudah di skala 200 kali lipat penurunan yang sebenarnya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gambaran penurunan yang sesungguhnya itu seberapa besar, teman-teman bisa pencet ini, bisa klik di True Scale, kemudian OK. Nah, ini di skala 1:1 atau True Scale, teman-teman bisa lihat bahwa tanahnya seolah-olah tidak mengalami penurunan maupun pengembangan di sekelilingnya. Nah, oleh karena apa? Karena penurunannya itu memang sangat kecil, hanya 1,86 mm. Oleh karena itu, tadi oleh Praksis, itu skalanya di 200 kali lipatkan seperti ini, supaya kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan di dasar fondasi dan pengembangan di sekeliling fondasi. Nah, teman-teman bisa juga melihat arah dari pergerakan tanah pada masing-masing titik dengan mengeklik ini deformasi, kemudian diklik total displacement. Nah, ini arah dari deformasinya akan seperti ini. Di bawah fondasi dia turun ke bawah, kemudian yang di sekeliling fondasi ini akan naik ke atas. Ini dalam bentuk anak panah, tapi teman-teman bisa juga melihat dalam bentuk kontur warna seperti ini. Nah, dari kontur warna seperti ini, teman-teman juga bisa lihat ini bahwa di bawah fondasi ini yang mengalami penurunan paling besar, itu yang berwarna merah. Ini penurunannya pergerakannya 1,9 mm. Kemudian makin ke bawah itu makin kecil. Kemudian yang di sebelah sini juga mengalami pergerakan, tetapi ini tidak turun ke bawah, tapi naik ke atas atau mengalami pengembangan. Ini dalam bentuk warna. Kalau dalam bentuk anak panah, itu nanti arah dari pergerakannya ini akan kelihatan. Ini arah dari pergerakan tanahnya. Kalau kita mau melihat arah pergerakan vertikalnya saja, itu juga bisa. Klik tombol deformasi, pilih vertical displacement. Jadi ini arahnya hanya ke bawah dan ke atas. Jadi yang sebelah sini itu arah pergerakannya ke bawah, anak panahnya itu di bawah. Kemudian kalau yang ini anak panahnya di atas. Nah, kalau mau melihat lebih detail, teman-teman bisa zoom seperti ini. Nah, ini kelihatan anak panahnya di bawah fondasi itu arahnya ke bawah. Ini. Dengan yang terbesar itu di tengah-tengah fondasi, makin ke tepi juga makin kecil. Sedangkan pada bagian di sekeliling fondasi ini tanahnya naik ke atas gitu. Jadi yang di bawah fondasi tertekan, kemudian turun, di sekeliling fondasi itu naik atau ngembang ke atas gitu. Jadi bisa di zoom sekali lagi, klik tombol pembesar begini, kemudian dizoomkan begini. Oke. Nah, teman-teman juga bisa melihat pergerakan dalam arah horizontal seperti ini. Nah, kita lihat bahwa tanah pada bagian ini itu selain bergerak secara vertikal, itu juga bergerak ke arah horizontal.
Tuh. Jadi kalau kita perbesar, nah ini tanahnya itu di bawah fondasi ini hanya tidak ada pergerakan horizontal, tetapi mulai di sini itu tanahnya mulai bergerak ke arah horizontal juga. Jadi selain bergerak ke arah vertikal, dia juga bergerak ke arah horizontal. Oke ya teman-teman, jadi kita sudah bisa merunning praksis, kemudian melihat hasilnya. Tuh. Ini dengan penurunan atau pergerakan arah hasil horizontal maksimalnya itu 1,86, kemudian pergerakan ke arah horizontalnya itu adalah 0,3 mili atau 296 kali 10 pangkat minus 6 meter gitu, dan pergerakan totalnya itu paling besar adalah 1,86 mili. Oke gitu ya teman-teman, jadi kita sudah membahas dari topik membuat geometri input, kemudian men-set material, kemudian men-set bebannya, kemudian membuat mesh generation, membuat langkah initial condition untuk menghitung tekanan total, tekanan air pori, dan tekanan efektif. Dan juga kita sudah mendiskusikan bersama bagaimana melakukan kalkulasi atau perhitungan di dalam praksis, dan juga melihat output atau hasil hitungan daripada praksis. Oke, gitu teman-teman, sampai sekian dulu. Ketemu lagi dalam topik berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.